mereka datang lalu mereka menanyakan tentang Isa alaihissalam dalam Islam. Maka Allah pun menurunkan tadi ayat-ayat tersebut menceritakan tentang bagaimana kisah pertama ibunya Maryam sampai akhirnya menyerahkan Maryam kepada Allah, lalu kemudian dididik oleh Zakaria, lalu kemudian Maryam didatangi oleh Jibril alaihissalam, lalu kemudian hamillah tanpa suami, sampai akhirnya Allah menjelaskan di penutup berupa ayatnya tadi kalau perumpamaan Isa sama dengan Adam di sisi Allah. Ya, dua-duanya diciptakan dari tanah dan dikatakan jadi maka jadilah dia, tidak melalui proses biologis ya. Karena orang-orang Nasrani pun sempat bingung dan mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau Maryam punya suami ya. Entah dinamakan Yusuf, dinamakan nama, pokoknya nama-nama banyak diberikan, itu adalah dianggap suaminya Maryam sehingga lahirlah Isa alaihissalam. Ini tidak benar. Makanya Allah SWT menekankan di ayat terakhir tadi, ini benar dari informasi dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Yang lain daripada ini sudah tidak benar. Allah juga melanjutkan lagi beberapa ayat. Setelah itu turun juga firman Allah lanjutannya ayat 62 sampai 74. Ya. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar tentang Isa dan ibunya alaihi wassalatu wassalam. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Enggak ada sekutu bersamanya. Allah tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ayat 63. Fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Andai saja orang-orang Najran itu mereka berpaling setelah engkau jelaskan kebenaran ini hai Muhammad, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat 64-nya. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka, hai Muhammad utusan Najran yang datang, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kalian, yaitu kita menyembah bahwa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah engkau sampaikan ini hai Muhammad, maka katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat 65-nya, ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Hai ahli kitab, mengapa kalian membantah tentang hal Ibrahim? Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ribut satu sama yang lain, masing-masing menganggap Ibrahim alaihissalam dari golongannya. Yahudi bilang Ibrahim golongan kami, Nasrani mengatakan Ibrahim golongan kami. Allah mengatakan, hai ahli kitab, mengapa kalian saling membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kalian tidak berfikir? Tidak ada hubungannya Ibrahim AS dengan Taurat dan Injil ini. Ayat selanjutnya 66, ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Beginilah kamu sewajarnya bantah-membantah, atau beginilah kalian selalu bantah-membantah tentang hal yang kalian ketahui. Maka mengapa kalian bantah-membantah dengan hal yang tidak kalian ketahui? Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Tentang Ibrahim AS. Ayat 67-nya, maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim wa ma kana minal musyrikin. Ketahuilah Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan juga seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, lagi berserah diri kepada Allah, maksudnya orang yang bertauhid. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Yahudi Nasrani pun membahasakan agama Ibrahim agama Hanif, agama yang lurus. Ayat 68, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadhan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikutinya, pengikut Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi ini, maksudnya Muhammad SAW, beserta orang-orang yang beriman kepada Muhammad SAW. Kita semua ini umatnya. Dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ayat 69, waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum ma yash'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadari itu.
Ayat 70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, Al-Quran maksudnya. Kenapa kalian ingkari ini? Padahal kalian mengetahui kebenarannya. Ayat 71. Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Ya. Maksudnya kalian menutupi apa yang disebutkan dalam Taurat dan Injil tentang kebenaran Al-Quran dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui itu. Ayat 72-nya, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah ada, mereka berkata satu sama yang lain, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Pada permulaan siang, kalau ketemu pagi hari pura-pura beriman dan ingkari di malam harinya, supaya mereka orang-orang mukmin itu kembali murtad, jadi kacaukan agama mereka. Ayat 73, dan ini dua ayat yang terakhir sampai 74 ya, yang kita saksi bahasankan. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Dan janganlah kalian percaya melainkan orang yang mengikuti agama kalian. Mereka berkata itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah. Dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu. Dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujahmu di sisi Tuhanmu. Katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan Allah. Allah memberikan kepada karunia-Nya kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui. Artinya kalian ahli kitab harus lebih tahu bahwasanya ini kebenaran. Kenapa harus ditolak? Ayat 74 dan terakhir di sini adalah yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya atau kenabian kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar. Selama 3 hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran. Terus berargumentasi dengan mereka, menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan dan ini ayat-ayat Al-Quran. Dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan. Ini loh dalilnya, ini keyakinan kami dan ini benar dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan. Terus saja mendakwai mereka dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Terus saja, padahal mereka pendeta dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi SAW setelah 3 hari tersebut menantang mereka untuk bermubahala. Keluarlah hukum mubahala di situ. Dan mubahala ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya lalu berdoa kepada Allah dengan serius, ya, agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran. Dan ini mubahala ini terjadi antara kaum muslimin sebagaimana sunnah Nabi SAW dengan ahli kitab. Ya. Dan Allah menjelaskan masalah mubahala ini, turun juga ayat pada saat itu, satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 61. Jadi tadi kita jelaskan ayat Al-Imran panjang lebar sampai 74, sempat kita melangkahi satu ayat, ayat 61. Ayat 61 ini memang turun setelah itu, setelah ayat 74. Ya, karena mereka menolak sudah dakwah tentang Islam, bagaimana keyakinan yang benar tentang Isa alaihissalam dan ibunya, mereka menolak semua itu, termasuk disinggungnya oleh Allah SWT orang-orang Yahudi juga yang ikut-ikutan. Maka Allah menjelaskan agar Nabi SAW bermubahalah. Nabi disuruh bawa keluarganya Nabi SAW, nanti kita tahu riwayatnya. Nabi membawa ya Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu kemudian pendeta tersebut disuruh datangkan, pendeta-pendeta itu disuruh datangkan keluarganya berhadapan dengan Nabi SAW lalu bermubahalah. Masing-masing berdoa kepada Allah, siapa yang menolak kebenaran, siapa yang benar didukung, siapa yang salah dilaknat oleh Allah. Turun siksaan Allah di tempat itu juga kepada mereka. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir Al-Imran 61-nya, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil. Ini saksi bahasan, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu hai Muhammad tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, ini sudah pasti ini firman Allah turun, maka katakan kepada mereka, kalau kalian masih tolak untuk beriman, marilah kita memanggil anak-anak kami, ya. Marilah masing-masing kita panggil anak-anak kita
ya, anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian, kemudian marilah kita bermubahalah, ya, kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Nabi SAW lalu mengajak para pendeta tersebut untuk bermubahalah pada saat itu, dan beliau membawa Hasan, Husain, Fatimah gitu, hadir bersama beliau dan menantang mereka untuk bermubahalah di sebelah sebuah gunung, ya, tepatnya di pinggir kota Madinah. Maka semua muslimin datang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut, dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka. Saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahalah, maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam, ya. Dan ini bukan awan yang biasa, bukan hanya sekedar mendung, tapi warna hitam yang sangat gelap, ya. Dan tiba-tiba saja, ya, pendeta-pendeta tersebut merasa ketakutan. Begitu juga dengan pimpinan mereka Syurahbil, karena raja mereka hadir pada saat itu dan berkata, demi Allah ini tanda tidak baik. Bila ia benar sebagai nabi, maka kita akan dilaknat sampai turunan kita. Syurahbil lalu berkata kepada para pendeta-pendeta dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu, aku punya pendapat. Kita tetap saja dalam agama kita, dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan orang bijaksana dan dewasa, maka kita serahkan saja keputusan asal tidak meninggalkan agama kita. Terserah dia, yang penting jangan kita masuk Islam. Jadi mereka masih ragu saja. Maka para utusan Najran pun menemui Nabi SAW dan meminta pendapat. Ya, pada Nabi SAW ini tinggal berdoa, maka turun laknat kepada mereka. Nabi SAW berkata, aku khawatir bila aku beri keputusan, lalu kalian menolak, maka akan terjadi murka Allah. Syurahbil berkata, aku raja dan mereka tidak akan menolak keputusanku. Apapun keputusanmu sekarang, ya asal jangan masuk Islam saja. Kami setuju, seperti itu. Maka Nabi SAW berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah. Bayar upeti, per orang harus bayar. Dan itu nanti disepakati setelah kasus ini. Kalau memang setuju jizyah, maka Nabi SAW akan tentukan per orang, per kepala bayar sekian dan seterusnya. Itu tergantung keputusan pemimpin setempat. Nabi SAW lalu berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian akan bayar jizyah. Maka Syurahbil pun pulang dan berkata kepada para pendeta, kita akan membayar jizyah. Dan tidak mungkin kita menolak ini lagi, karena kalau tidak terjadi peperangan. Maka seluruh utusan Najran pun setuju dengan keputusan ini. Dengan keputusannya maka seluruh wilayah Najran akhirnya menjadi wilayah kekuasaan muslimin. Hanya saja mereka masih dalam keadaan Nasrani. Dan pada saat itu berjalan jizyah, ya, dari penduduk Najran, ya, di masa hidup Nabi SAW. Kemudian utusan setelahnya adalah utusan Himyar. Ya. Utusan Himyar ini Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk wilayah Himyar, dan di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam, terutama rincian masalah zakat, dan para ulama menjadikan isi surat Nabi SAW ke masyarakat Himyar sebagai patokan utama dalam membahas hukum zakat. Ya. Dan sampai hari ini surat Nabi SAW kepada penduduk Himyar masih tersimpan rapi. Tapi saya pribadi teman-teman belum menemukan apakah penduduk Himyar itu masuk Islam atau tidak. Tapi umumnya kalau melihat risalah Nabi SAW kepada mereka,